Selamat sore, Bu Finza. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Ibu, sebelum kita masuk ke sesi konsultasi, izinkan saya perkenalkan, saya Melisa, untuk menjelaskan, untuk mengenalkan Green View Global sekilas sebelum kita sesi konsultasi. Baik, jadi untuk Green View Global sendiri, sebenarnya Green View Global memiliki beberapa sub-company, salah satunya adalah PT Green View Biotekno Indonesia. PT Green View Biotekno Indonesia merupakan APC Company, Engineering, Procurement, dan Construction yang kami berfokus di bidang water, waste, air, dan energy. Tapi untuk tahun-tahun akhir ini kami masif di bidang pengolahan air dan pengolahan limbah. Dan di Indonesia sendiri kami sudah memiliki beberapa kantor atau ya kantor di Indonesia di beberapa daerah. Head office kami ada di Tangerang dan branch office kami di Surabaya. Dan kami memiliki dua tempat untuk workshop di Makassar dan Serang. Dan di mengartikan hal ini bahwa Green View Global ini sudah sangat siap untuk menerima beberapa proyek di Indonesia. Untuk produk dan layanan kami sendiri, kami menjual dan melayani untuk pengolahan berbagai pengolahan air, pengolahan limbah, mulai dari menyediakan STP package system, kami juga menyediakan desalination system, dan produk unggulan kami ada anaerobic dan biogas plant, dan juga kami juga melayani investment di operation and maintenance. Kami juga melayani di wastewater treatment plant untuk EPC-nya, dan kami juga menjual equipment untuk mendukung proses pengolahan limbah, dan juga ada membran biological reactor, dan juga instrumentation dan diag. Sekilas dari Green View Global, dan saat ini akan memasuki sesi konsultasi bersama Bu Nafiah sebagai Business Development Engineer dari Green View Global. Sebelum itu saya jelaskan sedikit dari permasalahan yang dihadapi oleh PT Multispunindo yang sudah kami rekap adalah saat ini masih pakai reverse osmosis, tetapi presentasi water recycle-nya tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak tinggi. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Nafiah dan Bu Finza untuk saling berkonsultasi. Terima kasih. Ya, baik. Selamat siang, Bu Finza. Yang Bu. Ya, mungkin eh ini untuk dulu kan kita juga sudah pernah ini Bu ya, cukup diskusi ya terkait dengan sistem recycle-nya ya. Ini maksudnya sistem recycle yang lama sebelumnya atau ada sistem baru kemudian masih belum optimal Kak Bu? Kalau sistem lamanya itu sudah ada perbaikan, cuma nantinya akan ada pembangunan unit WRTP ke depannya maksudnya. Ke Oke. depannya akan ada WRTP yang akan melayani air limbah dari blowdown cooling tower. Itu ada rencana seperti Hmm. itu. Sedangkan RO sendiri kan cuma melayani beberapa mesin aja. Sedangkan kalau memang adanya WRTP nanti itu diharapkan bisa produknya bisa kembali ke mesin lagi atau ke cooling tower lagi seperti itu. Hmm. Ya, oke baik Bu. Ini sepertinya kalau dari kami sudah pernah memberikan presentasi ya Bu dulu ya terkait beberapa ini ya beberapa skema untuk terkait water recycle Bu ya. Nah itu Ya. kalau kira-kira pertimbangannya Bu untuk sekarang itu lebih condongnya menggunakan teknologi yang seperti apa Bu sebenarnya kalau bukan RO gitu. Oh, eh, kemarin itu kan kalau yang RO Mhm. yang lama itu kan ada permasalahan di kita lebih cepat untuk cleaning Iya CIP cartridge-nya ya Bu ya. sama Betul. eh, filternya sering ngeblok kan Bu. Dan itu 1 bulan sekali. Nah kalau semisal Hmm. memang ada peningkatan lagi di mana ada mungkin tambahnya teknologi itu kita juga terbuka agar cleaningnya tuh bisa lebih lama dengan produknya itu kita expect-nya di 5/8-nya lah, minimal per 8 Hmm, gitu. baik, baik. Ini sebenarnya saya coba cek dulu Bu ya. Dulu kayaknya kami sudah pernah memberikan beberapa opsi teknologi Bu. Yang pernah kami berikan mulai dari yang sistem BO, yang build operation Bu ya, yang BO, BOT gitu ya. Jadi kami yang melakukan investasi nanti
dari tim Multispunindo tinggal kayak istilahnya bayar air per meter kubik lah untuk water recycle gitu Bu ya. Sama juga yang EPC, yang model EPC dulu kayaknya saya pernah berikan juga sistem menggunakan nanofiltration Bu. Itu sudah eh, masih ini nggak, Bu, masih teringatkah atau seperti apa Bu? Kayaknya sepertinya bukan dengan saya, kayaknya dari yang Griffin Oh, dulu. Mungkin oke. dengan Pak Yuniko atau dari pihak PM kami. Itu berbeda Oh, betul betul. seperti itu. Betul, betul, betul. Oke, saya coba mungkin sampaikan ya Bu ya, karena kalau dengan tim Multispunindo sebenarnya kami sudah beberapa kali Bu ya, termasuk yang STP-nya, walaupun akhirnya mungkin vendor lain yang masuk ya, tapi kami sudah pernah beberapa kali memasukkan penawaran waktu itu Bu terkait dengan STP maupun WRP-nya. Nah, untuk WRP-nya sendiri, dulu kami berikan konsep seperti ini Bu. Coba cari screen ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada mau diskusi Bu, langsung saja nggak apa-apa Bu. Jadi ini kayaknya tahun 2023 kami pernah memberikan Bu. 2023. Jadi kalau dulu tuh seperti ini Bu para ininya ya, skemanya ya. Jadi dari sistem STP, STP itu kan nanti yang sekarang yang Bu sedang bangun saat ini kan dia keluarannya juga akan menghasilkan air yang cukup bersih sebenarnya Bu. Kalau dulu kami skemakan bahwa dari keluaran STP itu STP juga dari kami. Jadi dan STP kami itu kan menggunakan sistem MBR, Bu. Membran bioreaktor lah gitu ya. Jadi TSS-nya itu cukup bagus sehingga kita bisa langsung masukkan ke sistem water recycle sebenarnya gitu. Nah, itu kira-kira tuh dulu tuh kapasitasnya sekitar 74 meter kubik per day lah. Kemudian ditambah dengan parameter dari blowdown, blowdown cooling tower dan juga reject RO yang 300 meter kubik ini. Mungkin koreksi kalau ada sedikit berbeda ya Bu ya, karena ini sudah 2 tahun yang lalu gitu Bu. Takutnya emang ada perubahan data ya. Oh Jadi ya. ada dari blowdown, cooling tower dan reject RO ini TDS-nya sekitar di 3000 miligram per liter Bu. Waktu itu kami pernah berikan. Jadi sesuai dengan diskusi ya waktu itu dengan timnya Ibu juga. Oke, kemudian dicampur Bu dari STP. Artinya kan kalau kita campur dengan STP Bu itu kan ada sedikit pengenceran Bu ya. Jadi TDS-nya tidak terlalu tinggi lah gitu ya. Jadi kita bisa dapat TDS masuk ke nanofiltration ya, itu di 2500 Bu. Nah, kenapa kami berikan nanofiltration di sini? Karena dulu memang pernah diinformasikan COD dan TSO-nya tuh agak tinggi Bu sebenarnya di cooling tower mau di cooling towernya ya, di blowdown cooling tower. Jadi kalau misalkan kita langsung masuk ke sistem reverse osmosis itu kurang bagus. Jadi harus ada parameter pretreatment-nya lah atau untuk menghilangkan TSS sama juga COD-nya gitu ya. Makanya kita berikan nanofiltration di depan. Dan nanofiltration-nya ini tuh bukan yang nanofiltration biasa, Bu. Jadi yang khusus memang untuk COD dan TSS yang cukup tinggi. Jadi oke, nanti setelah itu dia akan jadi cek dari sini. Nah, kemudian setelah masuk keluar dari nanofiltration, Bu, kita masuk baru ke BWRO. Kenapa kami tetap berikan RO di sini, Bu? Ya, karena memang ini kan untuk terkait dengan TDS-nya masih tinggi, Bu ya. Sedangkan dari Ibu ingin kalau tidak salah dulu produknya itu TDS-nya maksimum di 838. Ini saya ingat saya data sebelumnya ya. Jadi ini cukup rendah lah, Bu ya. Artinya kita tidak bisa langsung menggunakan itu misalkan hanya di MFACF kan saja gitu tidak bisa. Jadi tetap harus menggunakan RO, Bu, untuk menghilangkan itu gitu. Jadi masih menggunakan RO di sini gitu ya. Tapi karena memang kita sudah menggunakan nanofiltration di depan, itu SDI atau Slip Density Index-nya itu sudah sangat kecil, Bu. Jadi itu bisa minim terkait dengan CIP-nya gitu. Karena biasanya itu yang memang membuat dia salah satu sering CIP itu kalau enggak organic scaling ya Bu ya, biasanya juga silika scaling ataupun anorganic scaling gitu ya. Nah, itu biasanya sering menyebabkan CIP Bu. Makanya kita berikan Ibu treatment berupa nanofiltration di depan. Nah, ini kurang lebih itu yang pernah coba kami eh, berikan ya ke Ibu untuk gimana gimana caranya kita bisa menurunkan cycle untuk CIP gitu. Jadi kita berikan treatment yang cukup costly Bu ya, cukup costly, jadi menggunakan nanofiltration ini. Oh, Ya, oke. Saya mau ada pertanyaan. Kan kemarin praktek air limbah kita kan lebih ke siram tanaman ya, siram hmm, pemanfaatannya. Nah, apakah kalau semisal kita pemanfaatannya masuk ke WLTP itu diperbolehkan atau harus mengurus prakteknya lagi? kayaknya kalau
masalah praktek juga tetap harus mengurus yang baru Bu prakteknya. Karena setahu saya kalau untuk pemanfaatan itu dia parameternya berbeda dengan ketika di discharge Bu. Jadi sepertinya prakteknya harus harus berbeda, praktek baru lah kurang lebih gitu Bu ya. Nah, untuk apakah karakteristiknya ini eh, apa ya istilahnya karakteristiknya ini bisa atau tidak gitu ya, kita harus cek dulu sih Bu. Seingat saya kalau TDS itu ada maksimum soalnya di peraturan ya. Tapi Ya, tergantung sih, tergantung berapanya maksimumnya. Kalau misalkan untuk dimanfaatkan kembali, seingat saya 300 maksimumnya gitu. sebentar. Coba mungkin sambil di cross check dulu. Takutnya kan emang cukup tinggi kan daripada Yang saya maksud itu praktek dari WWTP saya, maksudnya dari MSC, itu hmm? yang WWTP-nya atau pengolahan air Oh limbahnya. WWTP-nya, Ya WWTP-nya, kan, sorry sorry, air saya kira limbahnya pemanfaatannya kan ke air, pemanfaatannya kan ke tanah atau siram. hmm, 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 Jadi kalau misalkan ini jatuhnya kan dimanfaatkan kembali masuk ke WRTP kan. hmm, 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 Ya hmm. itu berarti harus mengurus lagi. Atau Menurut saya sih harusnya iya Bu, karena berbeda ininya, flow prosesnya. Jadi kayak flow prosesnya kan dulu berhenti di WWTP saja, sekarang kan dilanjutkan kembali ke WTP gitu. Harusnya sih ada perbedaan ya Bu ya di sana ya. Tapi mungkin ini Bu bisa konsultasi dengan yang dulu ini praktek berarti ada konsultannya sendiri atau dari internalnya Mutuspun itu Bu? kalau dulu ada ada konsultannya mungkin, tapi kan ada perbedaan tahun ya. Jadi saya mungkin belum Hmm, di sini. oke baik. Oke oke. Kalau menurut saya Bu sekarang itu sepertinya tetap akan mengubah Bu, mengubah praktek karena antara dibuang dan dimanfaatkan kembali itu kan agak berbeda ya Bu ya. Jadi sepertinya Iya. akan mengubah praktek. Tapi mungkin bisa dipastikan ke ini sih Bu ya, ke apa namanya konsultan yang dulu bantu mengerjakan prakteknya seperti apa karena bisa jadi setiap area daerah itu dia peraturannya agak berbeda Bu. Jadi kalau Mojokerto itu saya kurang clear apakah dia cukup ketat atau seperti apa gitu untuk DLH-nya ya di sana gitu Bu bisa lebih halo suara saya masuk ke Bu halo Terdengar sebentar oh ini ya oke saya oke lagi baik kehabisan baterai. Eh, oke, ini Bu. Ada pertanyaan lagi di mana kan pastinya kalau misal kita pakai tetap teknologi RO itu ada treatmentnya dulu ya. betul betul Nah, kalau membandingkan antara nanofilter sama ion exchange itu cost-nya lebih tinggi mana sama kemampuannya lebih bagus mana? oke baik ion exchange gitu ya mungkin kalau ion exchange itu saya bandingkannya bukan dengan nanofiltration tetapi dengan RO karena ion exchange itu kan dia menurunkan TDS sebenarnya Bu. Jadi eh, ketika ibu menukar ya mineralnya di sana itu dia akan menurunkan TDS. Jadi mungkin dia kita bisa compare dengan RO sistemnya lah sama-sama menurunkan TDS. Tapi kalau nanofiltration di sini itu sebenarnya hanya sebagai pretreatment Bu. Jadi pretreatment awal gitu. Nah Oh, kalau cost-nya seperti apa, benar tergantung Bu. Apa seperti apa ya untuk terkait jumlahnya dan juga apa ya parameter airnya gitu Bu. Karena kalau misalkan ion exchange kayak demineralisasi gitu-gitu ya, itu kan kita menggunakan resin biasanya. Nah, kalau menggunakan resin itu sebenarnya resin bisa diregenerasi. Artinya kita bisa gunakan berulang beberapa kali Bu ya. Tapi dia punya titik jenuh. Nah, ketika sudah titik jenuh itu kita harus ganti. Nah, titik jenuhnya ini berapa? Ini sebenarnya tergantung dari ibu punya parameter inletnya seperti apa Bu gitu. Jadi kalau misalkan semakin besar kayak tadi kan dia cukup besar ya Bu ya. 2.500 2.500 lah.
Nah, kalau kita gunakan ion exchange langsung ya, misalkan nggak menggunakan RO ya, kita menggunakan ion exchange mungkin dengan pretreatmentnya kayak NaCl, kemudian ion exchange ion gitu ya, itu bisa sebenarnya Bu. Itu ini ya, oke lah ya, sama-sama karena sama-sama menghilangkan TDS. Tapi kalau 2.500 tuh menurut saya Ibu akan sangat sering penggantian resin. Karena eh, biasanya kalau di kami Bu ya, itu kita gunakan ion exchange itu memang untuk membantu menurunkan lagi TDS, tapi TDS itu tidak terlalu tinggi. Biasanya kami buat maksimum 100. Kenapa? Karena dia kan akan menyerap ya Bu ya. Dia kan akan absorpsi di sana ya. Absorpsi kemudian menukar ionnya lah gitu. Nah, si medianya ini ketika kita regenerasi itu dia penurunannya artinya efektivitasnya itu sebenarnya cukup cukup apa ya menurunkan recovery lah saya bilangnya Bu ya. Nah, bisa jadi investasi awal nanofiltration sama demin ion exchange ya itu akan lebih besar nanofiltration investasi awal Bu ya. Tapi kalau secara operasional itu akan lebih banyak biayanya Ibu ketika menggunakan ion exchange Bu. Karena sekali penggantian ini ya, sekali penggantian demin itu biasanya resin itu kalau kurang lebih biayanya itu $4 Bu. $4 itu per kilo. Dan itu tergantung misalkan ibu itu sorry per liter ya, per liter bukan per kilo, per liter. Jadi misalkan ibu tangkinya agak besar itu kayak 2.000 liter itu mesti tinggal dikali berapa dolarnya itu Bu. Itu medianya ya, medianya saja. Dan itu penggantian media kalau memang sangat tinggi TDS-nya Bu itu bisa bisa terjadi misalkan tahun 2 kali Bu. Jadi itu lumayan besar kalau bagi saya setahun 2 kali untuk penggantian resin ya Bu. Jadi tahun 2 kali, setahun 4 kali gitu. Jadi besarnya nanti Ibu mungkin bukan di waktu investasi awal, tapi di operasionalnya gitu. Kalau nanofiltration ini kan membran Bu. Membran Ibu bisa pakai itu lifetime-nya itu biasanya dari vendor menjamin sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun lah lifetime-nya. Ah, oke. Baik, silakan Bu, silakan. Oke, ini saya pindah Zoom dulu aja ya. Iya, Vital, iya. Baik, baik. oke. Baik, ini sih Bu.
Baik, Bu Naf, bisa dilanjutkan sesi konsultasinya? Ya, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan Bu Rinja? Maaf tadi eh, tadi ya tadi saya salah ini juga yang perbandingan filter kalau dibandingkan sama kayak misal kalkulasi dokumentasi atau send filter gitu Suaranya agak putus-putus. um, Apa bisa di... aturan gitu ya. Ya, Suaranya masih putus-putus, Bu. Izinin dikit lagi. Sinyal deh kayaknya. lalu kondisi apakah contohnya terdengar? Iya, oke. Sudah terdengar, Bu, suaranya. Gimana, Bu? Ya benar. Saya ulangi ya Bu ya. Iya, Jadi kan saya bandinginnya ion exchange sama non filter ya. Berarti tadi saya salah, harusnya bandingannya ion exchange sama RO. betul, betul. Nah, kalau ini semisal yang treatmentnya, saya membandingkan kalau nano filter dengan sun filter atau juga dengan koagulasi flokkulasi dan sedimentasi gitu, yang konvensional itu apakah ada plus minusnya? Kan tadi kalau dari Green Zero sendiri kan um, mengarahkan begitu menentukan itu apa apa ada pertimbangannya, kenapa nggak konvensional atau pakai sensor gitu. Hmm, hmm. Dia kalau sensil itu masih oke lah, Bu, ya. Sensil itu tidak ada. Tapi kalau koagulasi flokkulasi itu tidak bisa, karena dia menaikkan TDS. Gitu. Jadi kalau koagulasi flokkulasi tidak bisa, bisa menghilangkan TSS memang, tapi dia menaikkan TDS tuh. Kita akan berat di tempat yang. Tapi kalau misalkan untuk terkait dengan eh, menggunakan MFACS itu juga bisa untuk digunakan ya, sebagai treatment. Tapi MMFDS itu tidak bisa menurunkan SDI Bu, atau sleep deprivation index. SDI-nya pasti ada. Jadi CIP-nya itu kita tidak bisa harapkan terlalu lama gitu. Sama tadi putus-putus yang kita nggak bisa mengeluarkan si IP-nya terlalu lama itu yang tadi pakai apa? Jadi kalau kita menggunakan multimedia filter sama carbon filter saja, itu kita tidak bisa mengharapkan untuk terkait dengan CIP kita cukup lama, Bu. Karena mereka itu tidak bisa menurunkan SDI atau Sleep Density Index. Jadi SDI itu tinggi. Beda kalau kita gunakan nanopartikel, karena kan dia sudah tinggi dan porositasnya sangat kecil, nano nano kan Bu ya. Jadi dia bisa menurunkan SDI gitu. Sampai 1 atau di bawah 3 minimal bisa bisa juga kita sering dapat ini ya SGI 1 ya. Jadi kalau SGI 1 itu kita bisa bilang sleepnya itu di dalam air itu tidak ada Bu. Jadi itu bisa memperlama scaling juga yang ada di. Hmm. Kan kita juga ada pertimbangan mengenai lokasi dari unit BRTP-nya nanti ya, kan? Dan kita ada rencana BRTP itu untuk menilai dari hasil FO dan juga belum tahu maupun juga nanti hasil dari BRTP kita. Nah, untuk kalau dari perencanaan berencana sendiri itu untuk BRTP-nya itu berapa perluasan? Di mana kali Bu? Luasan dari unit yang di alurkan itu yang buat tempat zero itu kemungkinan membutuhkan luasan dari konten itu seberapa besar Olahannya atau kan mungkin agak detail deh perhitungannya Bu. Jadi
harus saya cek untuk kapasitasnya. Kapasitasnya apakah masih sama? Kemarin kan 10 cmh ya, apakah masih sama gitu ya. Tapi istilahnya kalau kita gunakan RO, kemudian nanofiltration maupun menggunakan ACF sama MMF itu tidak terlalu jauh tuh beda lahannya. Jadi lahan itu harusnya tidak terlalu menjadi concern karena hampir mirip sebenarnya untuk terkait dengan area yang dibutuhkan gitu. Karena nanofiltration juga tuh compact, kecil lah saya bilang ya. Tapi kalau multimedia filter sama ACF kan juga sebenarnya nggak terlalu memakan area luas tuh, walaupun konvensional ya. Jadi sebenarnya untuk kebutuhan areanya mungkin agak imbang-imbang sih Bu kalau menurut saya ya. Paling pompa-pompanya aja yang butuh agak space ya, gitu sih Bu. Berarti lebih ke pemompaan dari air bukan malah dari unitnya. Kenapa sih? Berarti dari unit pompanya yang akan membutuhkan area yang lebih besar daripada Iya, unit-unitnya ya. betul. Di area pompa juga, equipmentnya juga Bu. Tapi kan pompa ini kan cukup besar ya Bu ya, kalau 10 cmh ya. Jadi mungkin akan Mulai makan area juga sih. Sama mungkin chemical sih Bu, chemical yang dibutuhkan. Kalau misalkan kita pakai RO kan kita butuh butuh area chemical juga ya Bu ya. Dan area chemical ini kan biasanya agak butuh khusus, harus menggunakan bahan wall gitu-gitu ya. Jadi kita tetap pertimbangkan itu gitu Bu untuk terkait areanya. gitu. Mm-mm. Oke, baik. Tapi kalau misal dari segi kualitas maupun dari cost OM nya maupun cost nya terus juga lahan berarti yang paling jelek itu yang lahan sama RO. Sorry Bu, gimana? Agak putus. Dari mulai costnya kemudian investment terus juga OM-nya dan kualitas selain itu juga lahannya berarti yang paling bagus itu yang nano sama OM. Oke. RO sama nano mohon maaf Nano. nano sama RO kah? Kalau kalau menurut saya sih sebenarnya iya Bu. Tapi dari segi investasi, Bu. Jadi misalkan investasinya. Kalau OPEX-nya akan lebih bagus ya, OPEX-nya akan lebih bagus. Artinya elektrikalnya, chemicalnya gitu ya. Tapi investasinya cukup cukup besar di sana. Kalau gitu ya. Jadi ini mungkin negatifnya lah. Investasinya jadi cukup besar. Itu sih Bu. Kalau investasinya tuh kira-kira berapa? Ini buat gambaran investasinya karena kan baru tahun ini kan BWT kita terbangun jadi pasti akan butuh waktu beberapa tahun lagi untuk kita baru bisa fokus ke WFT. Hmm, ini Kemungkinan kayak untuk daninya berapa? saya sudah ini Bu ya, ada beberapa proposal yang dulu pernah saya berikan ke Pak Yudiko juga ya Bu ya. Coba saya cek ya berapa Oh, yang tapi kalau yang di Bapak Uniko dulu udah sama ya nano filter sama RO ya. iya kan nama filter sama RO Bu. Ada dua sih Bu Kak, ada tiga atau berapa. Jadi saya itu pernah memberikan ke Pak Yuniko itu pertama menggunakan nanofiltrate sama BWRO. Tapi itu kan investasinya agak mahal ya Bu ya. Akhirnya itu pernah kami juga berikan opsi MBR system, ACF sama RO. MBR itu kan membran bioreaktor ya Bu ya. Tapi sebenarnya kan dia lebih ke microfiltration. Jadi kita targetnya itu karena microfiltration yang tadi. Kalau nano itu kan mungkin lebih ini ya Bu ya. Jadi kita agak turunkan ininya, filtrasinya, tapi menggunakan mikrofiltrasi. Jadi agak lumayan lah Bu ya daripada menggunakan MMF gitu ya. Jadi MDR sama ACF sama RO. Nah itu beberapa opsi Bu yang dulu pernah saya berikan ke Pak Yuniko. Gitu. Oh ya, ada harganya juga sih Bu di proposal itu. Kalau yang menggunakan MDR ini saya cek ya, MDR, ACF dan BWRO itu dia sekitar 3,1 M itu untuk kapasitas 255 cmh. Jadi sekitar 10,5 cm, sorry, 255 cmd, berarti sekitar 10,5 cmh. Itu yang ini ya, menggunakan ACF. Nah, ini kalau yang menggunakan eh nanofiltrasi, hmm, Kalau saya ada pertanyaan lagi. Ini dengan nantinya untuk yang WFTP ini apakah untuk cleaning RO-nya itu berapa bulan sekali ya membrannya sama itu? oke.
Kalau biasanya sih Bu, kami kalau untuk membran, cleaning membran itu kami buat sekitar 3 sampai 6 bulan sekali gitu. Tergantung ini sih tergantung dari chemical yang kimia, substansi chemical dan juga tergantung dari nilai analisa effect inlet limbahnya silikanya dan lain gitu. Kan yang agak bahaya itu silika ini Bu ya di RO ya. Kalau silikanya tinggi kita nggak bisa terus cukup tinggi juga. Dan kita harus cukup bisa menjaga membrannya kita gitu Bu. Jadi biasanya kami targetnya kan 3 sampai 6 bulan sekali untuk cleaning PIP-nya. Tapi kalau nanofiltrasi mungkin bisa dapat 6 bulan sekali gitu. Oh, di nanonya tuh udah pasti 6 bulan sekali. Sama untuk yang RO-nya tuh 3 sampai 6 bulan takutnya ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu. Nanti bisa kita cross check lagi datanya sih. Tapi menurut saya kira-kira perbedaannya seperti itu. Baik-baik. Eh, beberapa pertanyaan saya udah cukup terjawab sama dari Oke, baik, Bu Finza. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Bu Melisa ya. Baik, terima kasih Bu Finza dan Bu Nafia. Sesi konsultasinya sudah berakhir. Sebelum beranjak ke main room lagi, Bu Finza, eh, dari kami ada form feedback yang harus diisi oleh Bu Finza. Akan saya share di chat Zoom, silakan diisi terlebih dahulu. Bagaimana Bu Finza? Apakah sudah selesai mengisi form feedbacknya? Bagaimana Bu Finza? Apakah sudah? Apabila sudah, kami izin untuk mengembalikan ke main room untuk dijelaskan beberapa informasi terkait after event. Oh ya, boleh diarahkan. Sudah ya Bu ya? Sudah, Mas. Sudah selesai.
Baik Bu Finza, karena saya anggap sudah selesai mengisi feedback, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah mengikuti event one-on-one coaching kami. Silakan bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih.